wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya Siti Nurhaliza sebagai moderator dari kelompok 6 dan rekan-rekan saya ada Nur Aprilia Wulandari dan Mas Ruhatul Lufia. Di sini kami akan membawakan materi terkait dampak masif korupsi bagi pembangunan di Indonesia. Untuk materinya akan dibawakan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi dalam pembangunan. Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomis, tetapi juga memperburuk kualitas layanan publik, memperdalam ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Jadi, dalam konteks pembangunan, korupsi itu menjadi penghambat utama karena harusnya dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan dan layanan publik justru berkurang karena hilangnya di korupsi. Baik, materi selanjutnya ada dampak masif korupsi terhadap pembangunan Indonesia. Yang pertama ada penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru malah disalahgunakan. Akibatnya, layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur menjadi tidak maksimal dan mendapatkan kualitas yang lebih buruk. Yang kedua, ada hambatan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor baik maupun asing akan merasa ragu untuk menempatkan modalnya di negara yang tingkat korupsinya tinggi. Korupsi menciptakan iklim usaha yang tidak transparan dan penuh risiko, sehingga hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Selanjutnya, yang ketiga, ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketika dana negara disalahgunakan, hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat kecil tetap menderita. Hal ini menyebar jurang antara kaya dan miskin, serta dapat menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, ada melemahnya kepercayaan publik. Korupsi dapat menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Warga menjadi pesimis terhadap perubahan serta enggan terlibat aktif dalam pembangunan karena merasa suara mereka tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi adalah sektor pembangunan dan infrastruktur. Dalam banyak kasus, terjadi praktik markup atau penggelembungan anggaran proyek di mana biaya yang dilaporkan jauh lebih besar dari biaya nyata yang dibutuhkan. Menurut studi dari World Bank, markup dalam proyek pembangunan bisa mencapai 40%. Bahkan dalam laporan KPK, terdapat kasus di mana dari nilai kontrak proyek 100%, hanya 50% yang benar-benar digunakan untuk pembangunan, sementara sisanya dikorupsi. Dampaknya, proyek menjadi tidak sesuai spesifikasi, kualitas infrastruktur buruk, dan jangka waktu pengerjaan bisa molor. Masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan pun sangat dirugikan. Cara mengatasi korupsi, yang pertama ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pengelolaan keuangan negara dan proyek publik harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, ada reformasi birokrasi, yaitu perlu adanya penambahan dalam sistem administrasi dan rekrutmen ASN agar tidak memberi celah bagi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, di poin selanjutnya itu ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dengan memahami nilai-nilai kejujuran dan integritas, kita dapat membentuk karakter yang kuat dan anti korupsi. Poin selanjutnya yaitu pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat sangat penting dalam mencegah korupsi. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pembangunan melalui mekanisme pelaporan dan partisipasi langsung. Dengan demikian, kita dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. Di poin selanjutnya, itu ada penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas sangat penting dalam memberantas korupsi. Hukuman bagi korupsi harus adil dan memberikan efek jera.
Tidak boleh ada tebang pilih dalam proses hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan yaitu, korupsi dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap pembangunan di Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat justru malah disalahgunakan. Akibatnya, proses pembangunan menjadi lambat serta kualitas layanan publik menurun. Selain itu, korupsi juga dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan, yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial, serta rendahnya partisipasi publik dalam mendukung pembangunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukannya upaya dalam peningkatan transparansi pengawasan keuangan yang ketat, penguatan lembaga anti korupsi, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan langkah tersebut, diharapkan korupsi dapat ditekan dan pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan merata. Terakhir, ada sebuah kutipan dari almarhum Artijo Eko Star. Beliau merupakan mantan Hakim Mahkamah Agung. Beliau berkata, korupsi di dunia ini dapat menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi, tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya masih banyak terjadi korupsi.